Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba sebelum kita mulai ke pelajaran, lihat kanan kirinya ada sampah atau tempat duduk rapi, tolong dirapikan dulu. Yang mainan HP-nya di silent dulu, nanti ada quiz. Nanti kita menggunakan HP-nya ketika quiz. Sebelum kita memasuki pelajaran, Bapak minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Amin. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, kemarin kita belajar tentang apa sih? Tentang Barisan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang beretika dalam media sosial. Nah, yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan hadis tentang etika bermedia sosial. Terus yang kedua, menganalisis kandungan hadis dalam konteks digital. Yang ketiga, menerapkan etika bermedia sosial sesuai dengan ajaran Islam. Nah, yang pertama, hadis berkata baik atau diam. Hadis ini terdapat pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Nah, dari hadis tersebut dapat kita ambil sisi positifnya, bahwa ketika kita bermedia sosial, apalagi zaman sekarang sosmed itu bisa jadi ladang pahala, bisa jadi dosa jariah. Bagaimana itu menjadi dosa jariah? Ketika kita tidak sengaja ada lewat di beranda video-video yang kiranya membangun rasa hati kita untuk mengetik hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah melalui hadis riwayat Bukhari, kita ketik, itu bisa menjadi dosa jariah. Walaupun menurut kita, kita sudah melampiaskan kemauan kita untuk komentar di akun tersebut. Selanjutnya, hendaklah berkata baik atau diam. Nah, yang menjadi yang kedua, bisa jadi ladang pahala. Yang pertama, gimana caranya Pak? Menjadi ladang pahala ketika kalian buka TikTok, Instagram dan kawan-kawan, atau aftuha, ya, itu bisa jadi ladang pahala. Kalian melakukan itu atau menggunakan media itu untuk belajar, seperti mendengarkan ceramah atau belajar tentang edukasi, bagaimana cara hidup sehat dan sebagainya. Selanjutnya, nah hadis yang kedua, nah ini, jangan sebarkan segala yang didengar. Ini termaktub dalam hadis riwayat Muslim. Coba yang jilbab kita membacakan artinya. Artinya, dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa semua yang kita lihat, semua yang kita dengar itu tidak perlu diomongkan kepada orang lain. Cukup kita saja yang tahu, ya. Karena itu akan menimbulkan fitnah dan bisa jadi menjadi kontroversi antara kubu satu dan kubu dua, antara teman kalian dan diri kalian. Jadi ketika ada yang didengar, ketika ada berita baik di TikTok maupun sebagainya, atau kalian di sekolah ketika melihat temannya ada sesuatu rahasia, tidak sengaja kalian mendengar, maka kalian harus bersikap fleksibel aja. Gak usah kita kepo dengan urusan orang lain. Kecuali orang tersebut minta arahan ke kita kasih arahan, kita kasih nasihatnya. Kalau ada orang yang ini Pak, apa namanya, kayak misalnya dia kepo, terus tadi bilang apa loh? Tadi bilang apa bilang sama saya aja. Maksa kayak gitu. Nah, itu nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh, karena apa? Sesuai dengan hadis tersebut, jangan sebarkan segala dengar. Bisa jadi dari mulut satu ke mulut yang kedua ceritanya beda. Iya Pak. Dari Tiara yang menceritakan misalkan tentang aibnya si Deput, si Bella ini penasaran, apa sih ceritain ke saya aja, nanti saya janji nggak bakal saya kasih tahu. Tapi si Della ini tipikal orang yang
gampang bocor ya rahasianya, maka ceritanya si Deput bisa jadi panjang di mata orang lain. Ya. Pak, kan katanya menyebarkan aib. Kalau kita tahu aib seseorang itu lebih baik kita diem ya Pak. Ya. Nah, apa namanya? Kalau kita tahu aib seseorang, nah sebaiknya itu kita apa ya? Itu diem aja, apa kita pura-pura nggak tahu, padahal tahu. Tapi kan harusnya apa kita ngomongin orang tersebut gitu loh, apa gimana Pak? Menasehatinya. Ketika kita mengetahui aib seseorang, hendaknya yang pertama diam. Ketika kita di hatinya merasa nggak enak atau kok saya merasa nggak enak lihat aib dia tahu, sebaiknya kita dekati dia, kita ajak ngopi dulu, kita nasihati bahwa saya melihat aib sampean, saya melihat aib kamu kayak gini. Nah, selesaikan dinasihati. Jadi jangan diceritakan ke orang lain. Kalau kita terus kita disalahin sama orang lain, kok kamu nggak bilang loh udah kejadian baru kamu bilang udah kejadian itu udah ketahuan baru kamu bilang, kan katanya harus jaga aib, tapi kita disalahin dulu, kok kamu nggak bilang loh, kenapa nggak dikasih tahu orang tuanya atau nggak dikasih tahu gurunya gitu, itu gimana jadinya? Nah, kita sebagai orang yang tengah-tengah yang mengetahui ya, jadi kita bersikap ya kita bagian kayak kurang nggak tahu lah ya gimana, soalnya kita nggak tahu tiba-tiba aibnya itu udah tersebar dari orang lain, ya kita lebih baik diam. Ketika dia menuduh kamu nih nyebar, kamu tuh nggak bilang aib saya udah ketahuin orang lain, kita beri penjelasan bahwa ketika saya nanti menasihati kamu, apakah kamu akan menerima dari nasihat yang saya berikan? Lebih baik kita diam. Ketika dituduh, kita merasa kita cukup istighfar saja. Nah, kan ada makna dari hadis tersebut. Hati-hati dalam menyebarkan informasi tanpa tabayun itu klarifikasi. Tahu dulu nih apa nih masalahnya. Kita harus tahu dulu. Oh ini masalah sudah, tapi udah diem. Kita nggak perlu ngorek-ngorek sampai dalam. Nah, hadis ketiga, berbuat baik dalam segala hal. Coba kerudung abu-abu. Siapa namanya? Citra. Bacakan hadis artinya. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik dalam segala hal. Nah, dalam hadis tersebut Allah atau Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik dalam segala hal. Nah, ini sudah disinggung di pelajaran minggu lalu ya, terkait dengan berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, ada istilahnya tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai ada yang tahu ya, sebaliknya. Jadi kita apalagi dalam era digital ya, termasuk dalam bermedia sosial, komentar yang membangun, postingan yang bermanfaat itu malah bagus ya, ketimbang menyebar berita hoax. Contohnya Citra ada suatu postingan berita di kampungnya, ada seorang dia mengetahui aib orang selingkuh misalkan, dia tidak saja lihat, dia menyebarkan namanya adalah selingkuh. Nah, walaupun Citra mendapat apresiasi dari masyarakat karena menyebarkan berita tersebut, tapi dalam Islam itu tidak boleh, ya, karena aib tersebut kan tidak boleh disebarkan. Seharusnya Citra mengetahui, lapor kepada Pak RT atau kepala lingkungan kades tersebut di situ untuk diklarifikasi, untuk diminta keterangan dan untuk diselesaikan dengan secara baik. Jadi kalau di posting-posting itu malah menambah aib, menambah dosa jariah. Citra yang posting tidak dosa jariah karena orangnya nggak ikhlas. Ya. Iya, Pak. Karena itu kita sekarang di tangannya gatal, tiba-tiba foto ketik-ketik ini ada dua pasangan selingkuh antara ibu dan kepala desa. Share. Bapak, Ya. izin bertanyakan, Ya. kalau istrinya sendiri yang nyepir Pak, karena gimana Pak? Saya perhatikan ya Pak, pasti Ya. kalau di posisi yang gembira ya istrinya itu. Kalau suaminya selingkuh Pak, Nah, ya kalau- ada sekarang gitu Pak. Ya, di posisi istrinya, karena saya laki-laki ya, di posisi istrinya, maka sebagai istrinya sebenarnya tidak diperbolehkan, karena itu kan dapur itu, ya, dapur itu hanya laki-laki, suami dan istri yang tahu. Nggak boleh orang lain sampai tahu, walaupun sampai sakit hati banget. Makanya kata Bapak tadi, datangkan kepala desanya, datangkan Pak RT-nya, kumpul. Kita mau selesaikan secara mau damai mau gimana? Ya. Kalau bisa apa damai? Ya. Kalau ini kan kalau pertama kan dikumpulin gitu, Ya. mungkin dia
Tapi kalau disebar itu nggak boleh tadi ya. Jadi Ya dosa kayak jariah. cowoknya apa? Iya. Iya, Jangan kayak saksi-saksi. Walaupun misalkan kita tahu perbuatan suami kalian, ya, misalkan kalian perempuan, Ya, alhamdulillah lah, Pak. misalkan kalian punya suaminya ini di luar nalar kan, bukan di atas, bukan normal, di atas nggak nalar gitu ya. Iya Pak, gila ya Pak. Terus Dia nggak nalar, maka dia melakukan tindakan tersebut. Faktor-faktornya kan banyak. Dia melakukan tindakan tersebut. Maka kita sebagai istri, walaupun kita sudah capek, lebih baik daripada kita mengandung dosa jariah, dongkol masih ada, kita ikhlas, kita panggil, kita kumpulkan, mau Pak RT bahwa saya sudah tidak sanggup bersama dia lagi. Nah, sekarang kita masuk tentang penuntut dan tugas. Nah, ada tugas nih. waduh Pak. Ya. Sebelum tugas, sesuai dengan janji Bapak, kita akan mengadakan quizzes. Silakan HP-nya digunakan. Ini salah satu kita dalam menggunakan media sosial dalam kebaikan. Oh, iya, Pak. Di hadis riwayat yang kedua tadi. Bapak share di grup ya. Ya Pak. Kodenya 2580. 2580 ya Ya. Pak. Dah, bersilakan untuk mengerjakan. Baik Pak. Waktunya sedikit. Oh Pak, ini kok kayak gini Pak? Kok nggak bisa Pak? Pelan-pelan jaringan ya. Pak Lelet Pak, berarti Pak, kok nggak bisa login Pak? Ya, ini wifi ini buka aja, kita ada wifi, kita sekolah kita Tapi sekolah Lelet dulu. Pak. Terus telepon. Sudah semua? Belum. Belum Pak. Ya Pak, aku udah semua Pak. Nah, ini dilihat nilai tertinggi diraih oleh Ipun. Devi Afrigani. Wih. Tapi ada tapinya. Dia kalah cepat sama Azma. Bapak ada ribut. Ya, maju ke depan. Azma. Nih, alhamdulillah. Nah, ini taruh lagi, kita sekarang masuk sini. Penuntut dan tugas. Yang pertama, rangkuman dari semua hadis yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu hadis tersebut mengajarkan kita untuk adab bermedia sosial. Jadi kita dalam bermedia sosial itu jangan sembrono. Ada aturannya, ada caranya, bagaimana kita menggunakan media sosial dengan baik. Selanjutnya, penguatan nilai media sosial sebagai ladang pahala tuh. Bisa jadi dosa jariah, bisa jadi ladang pahala. Bagaimana caranya tadi sudah Bapak jelaskan. Selanjutnya yang terakhir, ini ada tugas nih, tugasnya untuk adik-adik sekalian. Yang pertama tugasnya buatlah konten positif. Nah, kalian buat konten positif tentang beretika dalam media sosial dan diunggah nanti ya di media sosial dengan hashtag. Ini hashtagnya Bapak sudah tulis. Etika digital Islami, Masya Allah. Paham sampai sini? Paham Pak. Cukup? Iya cukup Pak. Oke, untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, kepada ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Selesai. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.